dari sini ya, dari Cilacap, karena saya tahu bahwa Tuhan sedang memberitahukan sesuatu kepada kita semuanya, bahwa Tuhan sudah mengerjakan semuanya. Ya, cuma banyak orang tidak paham. Kenapa? Karena masih berfokus kepada apa yang dilihat dengan mata jasmani. Mereka sebetulnya punya yang namanya mata rohani, ya, yang sebetulnya bisa melihat semua yang Tuhan sudah sediakan. Sayangnya eh, nggak dilatih mata rohaninya. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan teman-teman semuanya yang hari ini bergabung melayani di Nusa Kambangan besok ya. Saya akan tanya kepada mereka ya, yang sudah dengan rela hati memberikan waktu, menyediakan tenaganya untuk melayani Tuhan, apakah apa yang dimaksud dengan sudah selesai dengan dirinya sendiri? Kenapa bisa berkata bahwa dia sudah selesai dengan dirinya sendiri dan memilih untuk melayani Tuhan? Nanti kita dengarkan bersama-sama ya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada malam hari ini kami sungguh merasakan sukacita dan sejahtera Tuhan. Kami mulai bisa mengimajinasikan dan bisa melihat dengan mata rohani kami apapun yang kami kerjakan terhubung dengan kerajaan surga. Ketika kami makan bersama dengan Engkau. Ketika kami berjalan dengan Engkau. Ketika kami melayani dengan Engkau. Mata kami terbuka Tuhan Yesus. Dan kami melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya. Ajaib Tuhan, apapun yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami. Buat kami yang masih belum bisa melihat Tuhan, dimensi alam roh yang semua sudah Engkau sediakan, buka mata rohani kami Tuhan. Ampuni kebebalan hati kami. Ampuni ketika kami lebih berfokus kepada hal-hal jasmani Tuhan, yang menghalang-halangi mata rohani kami untuk melihat. Ampuni kami. Hari ini, di awal tahun 2025 ini Tuhan, kami mau berjalan dengan supranatural. Kami mau berjalan dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Kami memilih untuk percaya. Walaupun mata jasmani kami belum melihat, kami punya mata rohani. Kami percaya bahwa semua yang Tuhan sudah firmankan, ya dan amin, dan sudah selesai. Kami memilih untuk percaya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan selesaikan atas kehidupan kami. Dan hari ini kami memilih untuk melayani Engkau, melayani jiwa-jiwa sekeliling kami, menjadi terang, menjadi garam, agar banyak orang lagi Tuhan yang mengalami Engkau. Ajari setiap kami, lembutkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, hari ini saya akan dengar dari salah satu teman kita ya. Mbak Opi ya, Mbak Opi, sini. Nggak usah pakai persiapan, nggak usah pakai persiapan. Ini semuanya nggak ada yang persiapan, ya. Dan saya memang tidak mau tunjuk, tapi khusus untuk Mbak Opi saya tunjuk. Khusus untuk Mbak Opi saya tunjuk, ya. Yang lainnya nggak saya tunjuk, ya. Bagaimana pemahaman Mbak Opi sini ya? Bagaimana pemahaman Mbak Upi tentang aku sudah selesai dengan diriku sendiri dan memilih untuk melayani Tuhan. Ini tidak ada persiapan. Sungguh tidak ada persiapan ya. Makanya dia agak-agak panik gitu ya. Bu, boleh nggak kasih waktu buat memikirkan jawabannya? Ini kan pertanyaannya. Karena kamu sudah nyemplung masuk di dalam pelayanan, sudah lebih dalam. Ya kan? Sejak KKS tahu ya, dulu itu selalu ada apa ya namanya, suara saya yang terus kemudian ada gambar-gambarnya itu, ya kan? Itu Daily Notes. Daily Note itu idenya dia punya ide. Jadi waktu itu setiap kali saya menulis sesuatu, dia begitu terheran-heran. Ya.
Dia begitu terheran-heran dan semakin dia mengikuti, dia semakin sayang Bu ini kalau enggak di eh, dengerin buat banyak orang dengan versi gambar karena tidak semua orang itu bisa mengerti dengan tulisan. Banyak orang yang harus mengerti dengan gambar. Maka dia bikin di tengah-tengah pekerjaannya yang begitu semerawut gitu ya. Dia bisa loh bikin loh dalam waktu sebentar. Dan itu adalah tiba-tiba dia bisa bikin video. Tadinya dia nggak bisa. Nah, itu yang disebut uh, pelayanan itu sebetulnya kalau kamu menyadari ya, apapun yang saat ini menjadi bebanmu itu tidak akan selesai. Tapi ketika engkau memiliki pemahaman, semua itu Tuhan sudah sediakan. Hanya masalahnya aku tuh belum belum nyampe ke situ. Aku sedang OTW untuk menerima apa yang harusnya jadi bagian. Ya kan? Nah, uh, kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita ini melayani dengan hati yang sukacita. Enggak ada yang nama sungguh-sungguh dan terpaksa. Ya, ya silakan. Shalom, Bapak, Ibu, KKS. Perkenalkan, nama saya Opi bagi yang Sudah tahu. kenal ya, seperti yang belum kenal. Jadi saya gabung di eh, KKS itu tahun 2022 ya waktu itu ya, 2022 ya saya ingat banget waktu itu di periode April. Dan di situ sebenarnya sebelum masuk babak pelayanan itu saya merasa setiap kata-kata renungan yang dibuat ibu ya yang bisa menerjemahkan apa isi hati Tuhan yang bisa dicerna yang pada saat itu memang saya tuh nggak ngerti firman Bapak Ibu dulu juga kitab saya nggak tahu ditaruh di mana gitu kan sama juga dulu tuh ya saya juga dari comberan ya Bu ya diambil oleh beliau ini di comberan Tuhan di pinggir diambil dari jalan Tuhan. di Diambil Tuhan. diambil Tuhan melalui ibu dulu juga dari comberan di pinggir jalan di rubung semut jelek lah pokoknya lah sebegitu kacaunya dulu hidup hidup saya gitu nah bicara soal pelayanan ya sebenarnya waktu itu awalnya kenapa mau karena saya tuh merasa setiap kata-kata itu tuh menyembuhkan saya kayaknya oh ini apa nih kok aku belum tahu ini ya ini apa nih kok aku belum tahu ini ya dan dengan menghidupi itu tuh kayak ada suatu bagian dalam diri saya yang nggak pernah bisa terisi dengan buku pengetahuan manapun gitu. Karena itu saya tuh sebelum ini sebenarnya saya suka baca buku ya. Aku udah cerita ya Bu. Saya tuh orang gak tahu logika gitu. Jadi tapi memang ada suatu titik yang itu nggak bisa diisi dengan buku-buku pengetahuan manapun. Karena sekarang setelah saya sadar ya, saya berdiri di Gramedia. Sebenarnya semua buku itu sumbernya adalah Alkitab. Coba tes gitu mana. Cara mengelola stres, tips bahagia, itu semua ada di Alkitab gitu. Tapi saya nggak pernah ngerti dulu tuh bagaimana. Nah, balik lagi ya soal pelayanan. Bu Ana nge-challenge saya waktu itu. Bisa nggak bikin ini jadi menarik gitu ya, ada musiknya gitu. Entah kenapa ya, saya itu langsung bilang, ya Bu, bisa. Padahal sebenarnya saya belum bisa. Saya belum bisa, gitu. Saya belum bisa. Tapi dalam perjalanannya ketika saya tuh ngomong mau dulu gitu ya, mau dulu. Waktu itu tuh saya mungkin kayak berimannya kayak anak-anak ya. Iya. Dan kayaknya saya harus nge-recall terus nih Bu. Tiap kali saya lagi susah, kayaknya harus balik ke situ punya iman yang kayak anak-anak. Bisa dulu, ngomong bisa dulu. Ya akhirnya Tuhan sendiri yang oh ini gini caranya saya nggak ngerti audio nggak ngerti apa-apa dulu tapi akhirnya Tuhan ajari sendirilah dengan caranya yang ajaib itu ya nah saya tuh merasa sebenarnya saya nggak pernah melayani karena sebenarnya ketika saya mendengarkan pesan itu yang saya ulang berkali-kali karena saya harus ngedit pesan itu ternyata mengajarkan saya pesan itu ternyata menyembuhkan saya gitu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang selama ini cuma kayak dibaca seperti angin lalu ya di firman Tuhan yang tidak bisa saya temukan, tapi itu bisa saya temukan ketika berulang-ulang mengendap,
oh akhirnya tahu maksudnya tuh ini gitu. Nah itu dulu awalnya jadi Daily News tuh gitu. Oh, Artinya ketika kamu mengerjakan itu menyembuhkan kamu juga. yes. Nah, sebetulnya ketika saya menyampaikan firman itu membekali saya sendiri. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkata, ah nggak usah, jangan saya, itu membuat engkau nggak bertumbuh loh. Tapi ketika kita berani menyampaikan firman, kita sendiri bertumbuh. Itu loh kuncinya salah satu. Ya, ada lagi. Karena Tuhan pernah ngomong dia tidak pernah memilih orang yang mampu, tapi dia akan memampukan orang yang dipilih. Itu ya. Oke. Ada lagi? Siapa ayo dengan senang hati. Ayo tidak Sepertinya usah sudah gitu. ada yang bersiap di depan saya. Ayo, Monica. Kita sambut Monica. Ibu Monica sekarang. Terima kasih. Jadi satu kunci ya, ketika kita menyampaikan firman atau ketika kita melakukan pelayanan berhubungan dengan firman atau berhubungan dengan apapun, itu sebetulnya membekali diri kita sendiri, memproses hidup kita. Silakan. Kalau Ibu Monica bagaimana? Shalom semuanya. Halo. Udah pada kenal saya ya pasti ya. Eh, dulu itu saya berpikir itu ya yang namanya pelayanan tuh di gereja sebagai usher gitu kan. Tapi waktu saya join dengan KKS, jadi itu kan mulai tuh pembersihan-pembersihan gitu kan, mulai dibersihkan semua trauma-trauma saya gitu, mulai ibaratnya ibu mengajarkan saya untuk selesai dengan diri saya dengan semua trauma saya. Baru setelah setelah itu saya tuh punya cara pandang, punya pemikiran itu yang berbeda. Jadi sebenarnya yang Opi katakan itu benar. Pada waktu kita melayani, sebenarnya melayani tidak harus di gereja. Tapi waktu kita itu bisa jadi berkat untuk orang, itu pun kita sudah melayani. Contoh misalnya, saya ini pekerjaannya eh, menjual properti kan ya. Tapi pada waktu saya memberikan masukan kepada klien saya, eh, memberikan masukan-masukan, menolong mereka mencari, walaupun saya tidak mendapat untuk itu pun sudah pelayanan gitu. Jadi nggak harus di mimbar, nggak harus di dalam lingkup gereja gitu. Apapun yang kita lakukan menjadi berkat, bahkan dengan kita mengirim misalnya renungan aja itu pun kita sudah melayani sebenarnya. Nah, yang saya itu dulu nggak berpikir bahwa saya akan melayani terutama akan berkhotbah pelayanan di mimbar itu nggak ada dalam saya. Saya ini dari kecil itu dulu gagap. Waktu saya kecil tuh saya ngomong itu gagap karena dulu saya itu pernah step lagi umur balita lah gitu. Jadi tapi semakin ke sini gagap saya hilang memang. Tapi kadang-kadang masih buat ngomong tuh buat saya tuh susah gitu. Karena apa? Ya karena masih ada trauma itu belum selesai dengan diri saya sendiri. Tapi saya tahu satu hal, waktu saya melayani itu bukan kata-kata dari saya. Saya cuma minta Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan untuk orang yang saya layani gitu. Dan Tuhan itu kasih kata-katanya buat saya. Jadi saya nggak perlu memikirkan, ya tetap kita menggali, iya. Kadang-kadang waktu itu Tuhan apa yang harus disampaikan, Tuhan kasih tema atau apapun, tetap saya mempelajari, menggali. Tapi pada waktu saya mempelajari itu itu malah menyembuhkan saya, itu malah memerdekakan saya. Jadi justru apapun yang Tuhan kasih tema itu malah membekali saya. Justru apa yang saya hadapi itu begitu saya disuruh misalnya khotbah tentang tema apa gitu ya dikasih tema sama Tuhan gitu. Itu justru malah saya sembuh di situ. Dengan saya mempelajari sebelum sebelum saya berkhotbah apa itu saya sembuh di situ. Dan waktu saya melayani dengan misalnya ketemu orang gitu, saya mengkonseling orang gitu. Dan kadang-kadang tuh ada kata-kata yang oh iya ya, yang ini saya belum kerjain nih gini. Yang ini saya belum selesai nih di sini. Itu kadang-kadang Tuhan itu tidak memberikan kata-kata itu untuk orang yang saya konseling, tapi juga untuk diri saya sendiri. Jadi sebenarnya buat saya itu dulu awalnya sih saya juga waktu ibu suruh pertama kali saya khotbah saya langsung
kaget juga gitu. Buat saya kayaknya nggak mungkin saya jadi pengkhotbah dan saya nggak mau gitu loh, maksudnya pelayanan saya yang lain aja lah, share kek gitu atau apa kek gitu kan. Tapi nggak tahu gimana waktu pertama kali itu saya nggak berani menolak aja. Sebetulnya kenapa awalnya dulu pertama kali saya menyuruh Ibu Monica itu untuk khotbah, tahu nggak sebabnya? Sejak dia kenal saya, hampir setiap hari itu seperti dari pagi, siang, sore itu dia selalu bertanya kepada saya apa saja tentang firman. Itu bisa pagi dia WA nanya, terus nanti siang. Apalagi kalau sudah saya di Jakarta, itu begitu saya sampai di Jakarta, itu saya nggak boleh kemana-mana. Pokok ibu sama saya antar ibu kemana-mana. Itu sembari setiap hari berbicara tentang firman. Dan saya melihat bahwa ada kehausan dan kelaparan Ibu Monica ini tentang firman. Dari situ dia belajar terus, terus akhirnya saya kasih kesempatan untuk menyampaikan firman. Dan akhirnya sekarang bisa kan? Bisa. Ya, itu oleh anugerah. Sebenarnya sih waktu awalnya juga saya bukannya kepengen, tapi nggak berani nolak ibu gitu, daripada dimarahin. Masa saya Iya, suka iya emang iya. Dulu saya takut gitu ya, daripada dimarahin gitu ya. Ya udahlah gitu. Tapi awalnya juga deg-degan gitu. Tapi saya tahu gitu. Waktu saya yang penting kita melangkah. Nanti Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan yang bukakan. Saya juga bingung kok bisa ya saya belajar seperti itu gitu. Tiba-tiba nanti Tuhan bukakan sendiri itu. Dan justru setiap firman yang saya sharing kan, itu justru menyembuhkan saya. Tidak hanya menyembuhkan orang yang saya konseling, tapi itu malah berbicara keras di saya gitu. Jadi seperti jadi ada satu satu orang waktu itu saya pernah sharing gitu ya. Saya bilang, iya loh setiap saya konseling orang, saya itu sepertinya sembuh di situ. Dia bilang kadang itu kita itu nggak ngeh Tuhan ngomong, jadi Tuhan itu perlu menaruh kata-kata itu di kita untuk ngomong ke orang dan itu membuat kita sadar juga gitu loh. Jadi sebenarnya bagian kita tuh cuma melangkah aja. Yes. Bagian kita cuma melangkah, selebihnya itu semua Tuhan yang perlengkapi. Saya nggak pernah melihat bagaimana hasilnya, tapi yang saya tahu benar apa kata Firman, Tuhan itu mencukupkan semua kebutuhan saya. Tuhan itu memberikan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Itu semua Tuhan, itu semua yang Tuhan sediakan buat saya. Terbayang aja enggak gitu. Tapi waktu kita mendahulukan Tuhan, kan carilah dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan itu semuanya akan ditambahkan lagi. Dan itu benar terjadi dalam hidup saya. Ya, terima kasih Bu Monica. Ada lagi yang dengan rela hati untuk bercerita? Oh ya, Pak Abner, Pak Abner. Ya. Enggak bisa, harus ke sini. Bentar, kita akan dengarkan Pak Abner ini adalah aktor kita di lapas-lapas ya, yang bukain pintu di lapas-lapas nih, Pak Abner. Ya. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, saya bersyukur kalau Ibu Ana mengajak saya dalam pelayanan di NK ini. Ini yang kedua kalinya. Ya. Saya masuk KKS itu, bergabung KKS itu di bulan September tahun 2022. Di mana di bulan Oktobernya kita pertama kali untuk KKS membuka pelayanan di LP. Dan tahun ini juga rencana akan membuka pelayanan di Lapas Jambi, Rutan Serang, dan juga masih berjalan proses untuk Rutan Medaeng. Walaupun Medaeng udah kemarin, tapi yang bulan ini belum pasti karena masih dalam proses pembangunan gedung. Nah, di sini tambah 3 ya? Iya, tambah 3. Sebentar. Tambah 3 berarti saya akan membutuhkan banyak pembicara lebih lagi. Ya, saya minta untuk semua teman-teman yang sudah siap untuk menyampaikan firman, japri saya atau daripada saya tunjuk ya kan. Yang gini loh, yang hatinya sudah bergelora, aku tuh kayak bisa Bu gitu ya. Bisa Bu aku sampaikan firman, dari situ dari Bapak Ibu melangkah mau itu nanti semua akan kebuka, ada open heaven, ada portal di atasmu yang kebuka ya. Silakan. Dan memang saya harus berkoordinasi dengan Ibu Steny yang nanti akan tampil di sini juga ya.
Jadi karena kita harus mapping hari-harinya yang pelayanan. Jadi saya nggak bisa menentu harinya apa gitu. Saya selain saya seizin Bu Ana boleh nggak buka pelayanan? Kalau Bu Ana udah ACC, baru saya koordinasi dengan Bu Steni. Ini yang paling berbelit-belit ya dari situ. Tapi ya puji Tuhan ya, namanya juga teman pelayanan ya, kita sudah kayak saudara ya, kita semua ada saudara seiman ya. Saya juga bersuka cita ya bisa kenal sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini karena barangkali saya paling junior ya, karena saya masuk di tahun 2022 di bulan September ya. Itu semua rencana Tuhan karena saya percaya, karena sebelumnya saya juga mengenal Tuhan tapi jauh dari Tuhan seperti itu. Karena saya Mengenal Tuhan tapi mengenal Tuhan jauh dari Tuhan Tuhan. gitu ya. Iya. Tahu dari apa kata orang yang Ayub hari ini ya. Nah, seperti itu ya. Karena saya dari dulu memang dari keluarga Nasrani ya gitu ya. Saya juga sudah pelayanan WL, Singer, tapi itu pelayanan secara manusia lama karena saya merasakan itu ya. Saya dalam pelayanan masih kedagingan. Sehingga saya merasa ini apa garing ya. Itu saya merasa titik kegaringan saya itu pada saat di tahun 2022 awal Januari, karena di gereja saya itu saya sudah masuk di Bandung ya. Biasa ada kesaksian awal Januari, saya sudah ngomong saya ini dalam pelayanan kok merasa garing, tapi tidak ada solusi dari teman-teman ya, teman-teman dalam konsel gitu ya. Dalam saya mencari-cari Tuhan itu, puji Tuhan saya ketemu dengan KKS yang di koordinator sama Ibu Ana ya, yang saya anggap sebagai, kita semua menganggap Ibu Ana sebagai mentor kami semua, juga ibu kita semua ya. Disitulah saya mengenal ya, di situ saya baru bertumbuh ya, di mana saya tahu harus meninggalkan manusia lama saya, kemudian saya harus hidup di dalam kebenaran ya, di dalam Roma 14 ayat 17 itu yang menjadi pijakan kita semua, dan saya menjalankan semua. Dan saya juga bersyukur kemarin waktu Ibu Ana, saya bisa mengajak keluarga saya, Ibu Ana bilang, ikutin aja apa kemauan istri saya, itu sama aja ikuti aja apa kata Tuhan dalam firman Tuhan. Itu yang saya tangkap seperti itu ya. Dan saya juga bersyukur saya bisa bertumbuh di dalam pelayanan. Saya juga semua saya bisa merasakannya. Saya puji Tuhan saya diberikan kesempatan di Ibu Ana untuk menyampaikan firman di Lapas Salemba, walaupun setelah itu saya nggak pernah, karena saya harus konsentrasi di kantor saya. Kadang-kadang ada seperti Ibu Opik ini kan, tiba-tiba ada acara meeting seperti itu lah. Itu saya juga begitu, jadi saya nggak bisa konsen menyampaikan firman Tuhan di lapas-lapas, tapi saya juga punya komitmen seperti kata Ibu Monica tadi ya, bahwa kita melayani tidak hanya di dalam gedung gereja atau di lapas, tapi dalam kehidupan kita, agar kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang ya, dimanapun kita ada, dan juga ada Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga orang melihat, wah, ini menjadikan kita tidak menjadi batu sandungan, tapi jadi saluran berkat ya. Itu aja Bu. Bentar. Saya bertanya dulu. Apakah pada waktu Pak Abner mau memutuskan untuk melayani segala sesuatu dalam hidupmu sudah selesai? Maksudnya selesai itu gimana Bu? Saya kan kita kan di Zoom hari ini kan semua sudah selesai dan aku melayani Tuhan. Ya, sudah selesainya itu bagi Pak Abner itu yang kayak gimana? Ya, saya sudah selesai karena saya ingin masuk dalam dunia saya dalam pelayanan sebagai manusia baru itu ya. Dan saya meninggalkan segala kedagingan. Saya rasa itu sudah selesai. Saya untuk apa? Karena saya merasakan tahun ini ada damai sejahtera, sukacita. Karena untuk bonus itu pasti akan diberikan Tuhan, seperti kata Ibu Monika ya, di dalam carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, seperti itu. Dan saya percaya dan saya selalu mengikuti ajaran firman Tuhan yang disampaikan Bu Ana, karena luar biasa ya. Saya tidak pernah merasakan firman Tuhan itu yang sampai ke hati saya, sampai saya kayaknya beda sekali, sehingga saya bertumbuh ya. Saya belajar dari KKS seperti itu. Karena selama saya ikut konsel namanya FA itu ya begitu-begitu aja seperti itu ya. Tidak ada kemajuan di dalam pertumbuhan rohani saya, dalam kehidupan saya. Tapi puji Tuhan, setelah saya belajar bersama-sama di KKS ya, yang di koordinator sama Bu Ana sebagai mentor rohani kami semua, ada rasa
pertumbuhan kemajuan dalam hidup saya, di mana saya juga mengalami kebaikan Tuhan supranatural, juga apa yang Ibu Ana katakan, mengimajinasikan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, itu sudah saya kerjakan semua. Jadi apa yang disampaikannya kita lakukan, kita praktekkannya. Puji Tuhan Bu, kalau besok berikan kesempatan saya untuk bersaksi Bu di lapas itu. Iya. Itu aja Bu Ana. Dan saya mau cerita dulu untuk Pak Abner ini ya. Ada kebahagiaan saya karena waktu ibadah KKS kemarin di Jakarta, dia sudah datang bersama dengan istri dan anaknya. Itu luar biasa. Itu kebahagiaan seorang ibu ya, karena saya sudah menunggu lama, istri nanti Bu. Tapi kemarin dia hadir dan dia berkata kalau dia diberkati ya dengan apa yang disampaikan di KKS. Dan memang dia akan mengikut terus Bu, KKS Jakarta. Tapi kalau KKS di LP kali karena nggak bisa, karena juga ingin mengikut mendampingi anak saya pelayanan di gereja. Itu aja kan. Jadi harus kelihatan ada progres, ada perubahan ya. Kalau gitu-gitu aja berarti something wrong ya. Ada yang salah. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih Tuhan berkati Terus kita. berjalan dengan Tuhan. Siapa lagi sekarang? Bentar lagi mau bicara. Bentar lagi nyebut temannya ya. Shalom. Aku Steny, udah cukup lama ya bergabung dengan KKS. Berapa? Saya semuanya tahun 2019 ya. 2019 ya. Aku Sebelum COVID ya. betul bulan Maret, nggak lama di ulang tahun. Iya. Terus gini ya, hari ini kan bahas tentang udah selesai dengan diri sendiri ya. Aku tuh dulunya Marah. tambeng. Oke. Terus? Tambeng tuh nggak apa ya, so tahu gitu loh, so tahu banget. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ikut dengan ibu tuh kalau ngajar nggak pakai lama-lama lah. Bahasa penyampaiannya nggak yang ribet gitu, tapi langsung jeder. Jeder. Kalau orangnya nggak kuat ya mental ya. Tapi kalau orang yang mau dibentuk, mau berubah, dia akan terus bertahan. Oh, terus apa namanya? Banyak lah yang aku dapat dari KKS yang ya contohnya gini ya. Napi-napi itu ya, Bu. Napi-napi itu mereka kan ada simpen nomor saya. Kayak yang Polda gitu kan. Terus mereka sekarang udah pindah, udah ditempatin di Bekasi. Terus tiba-tiba dia telepon terus enggak, aku nih begini, abang aku nih sakit 3 huruf Kak, bisa nggak Kak tolongin? Langsung aku udah ingetin, kamu nggak bisa bergerak, nggak boleh kamu bergerak. Ini lawan jenis anakku, ya kan? Kamu harus tetap berjaga. Nah, aku langsung ngomong sama dia, oh sorry, aku nggak bisa tolongin jemput abangmu. Aku cuma bisa kasih semangat sama kamu. Pas waktu selama ini kan kita belajarnya soal pikiran ya. Kamu imajinasiin itu apa firman Tuhan, kamu imajinasiin terjadi dalam hidup kamu. Kamu bilang abangmu ada yang jemput, siapapun itu urusan Tuhan. Udah kamu gak usah ribet, gak usah pusing segala macam. Kamu di penjara mau repot-repot segala macam. Terus lo mau repotin gue lagi di sini yang bilang gitu kan. Ya sebatas itulah yang aku bisa kerjakan, dan itu aku merasa sukacita banget Bu, bisa nolongin mereka yang walaupun cuma by phone ya, by phone. Itu aja sih ya Bu ya, yang aku merasa udah ini ya, dan banyak. Jadi saya ada cerita yang menarik ya. Steny ini dulu itu waktu saya
waktu saya ketemu sama dia itu masih apa ya, masih belum selesai ya waktu itu. Karena kelihatan dari ini tangannya itu kalau kalau ngomong sama saya itu kayak gini, gemeteran gini, gemeteran, tremor. Terus saya bilang, ada sesuatu yang masih kamu sembunyikan. Waktu dia belajar untuk menyelesaikan semuanya, terus saya cek, "Oh, kamu sudah enggak ini?" Ya Bu, saya tahu ada yang waktu itu belum selesai dan ini sudah saya selesaikan dan saya sembuh. Jadi Bapak Ibu, hari ini apapun yang membuat engkau tuh tidak bisa lost melayani Tuhan, sebetulnya berasal dari hatimu sendiri. Pikiranmu harus engkau selaraskan dengan firman yang berkata Tuhan itu sudah menyelesaikan semuanya. Masalahnya pikiran kita nih loh yang suka masih membatasi, dan kedagingan kita. Ya, kedagingan kita, kemarahan kita, hawa nafsu kita, kepahitan kita. Jadi mari segera diselesaikan. Nanti di akhir Zoom ini saya akan kasih tahu kalau Bapak Ibu tidak melayani seperti apa. Ya. Selanjutnya siapa? Siapa ya? Jenny. Ini ya. Halo, Shalom. Saya bingung mau cerita dari apa. Jadi gini, kalau buat saya selesai dengan diri saya sendiri itu berarti gini, perasaan nggak penting, perasaan saya nggak penting. Yang penting perasaannya Tuhan. Kebetulan saya ini sering disuruh sama ibu untuk jadi WL. Kalau kita pelayan mimbar itu akan kelihatan sekali lagi error apa enggak, itu ketahuan. Kalau lagi error misalnya saya habis dimaki-maki sama orang, memang Tuhan kan bilang kan, maksudnya kan kita akan menderita dan lain sebagainya, nggak salah disalah-salahin gitu kan, belum lagi nanti dimaki-maki dan lain sebagainya. Tapi lagu-lagu yang keluar itu urutan lagunya jadi lagu melo semua, saudara-saudara. Terus ibu sesuai hati saya, karena hati saya lagi melo gitu kan, merasa mengasihani diri sendiri. Salahku tuh apa? Kenapa aku harus dibeginiin gitu kan ya? Terus secara otomatis nggak tahu kenapa emosinya karena seperti itu, lagu yang keluar tuh lagu yang mendayu-dayu gitu. Memang lagu pujian kepada Tuhan, tapi keluarnya mendayu-dayu semua gitu kan. Nah, ibu itu seperti Tuhan buat saya karena perwakilan Tuhan ya. Dia bisa treatment orang beda-beda. Kalau sama Cik Moni, dia bisa halus dan lembut. Masih cakar-cakar ya lah. Jadi kalau sama saya itu haleluya, puji Tuhan. Memangnya kalau kamu melo gitu kan ya, se-Indonesia Raya suruh ikut melo sama kamu, enak aja. Oke Tuhan, ampuni. Tuhan, saya butuh lagu sukacita dan bergembira. Jadi ya itu tadi, perasaanmu tuh nggak penting. Yang penting selera Tuhan. Ya, lah kalau saya mau ngendor dalam artian mau ngeles menghindar gitu kan ya. Oke kan, nggak usah pelayanan. Saya tuh kan belum selesai nih kan, lagi taraf melo nih. Melo saya belum selesai, nggak usah pelayanan. Terus bisa pada saat perenungan tuh Tuhan bilang gini, lah kamu tuh nggak akan pernah selesai sampai kamu mati, itu nggak akan pernah selesai. Betul itu. Karena kalau sudah selesai di satu tahap, kamu akan next level ke tahap berikutnya, yang mana akan lebih berat dari tahap sebelumnya itu. Karena kan ada firman juga, Tuhan tidak, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, Tuhan sudah memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi nggak akan selesai gitu kan. Oke lah, kalau nggak pernah selesai, mas nggak pernah pelayanan gitu kan. Jadi ya itu tadi, sudah selesai dalam artian nggak penting perasaan, yang penting perasaan Tuhan. Pelayanan itu sudah selesai dalam artian kalau kamu pelayan mimbar, apakah kamu tuh masih penting untuk orang tahu kamu? Apakah kamu masih penting untuk orang, kamu dilihat orang? Siapa kamu? Bukan siapa saya, tapi siapa Tuhan saya. Terus juga untuk buat saya pelayanan mimbar dan pelayanan di bawah, di belakang layar itu sama pentingnya. Justru lebih hebat yang pelayanan di belakang mimbar. Karena kan kalau kita di mimbar, kalau sampai ada orang yang wah keren, itu sudah berkurang poin saya di hadapan Tuhan, ceritanya kan gitu kan, sudah dibayar lunas di dunia.
kalau misalnya itu kenapa saya juga masih pelayanan yang di belakang yang orang nggak kelihatan. Misalnya entah dari dana, entah dari waktu, entah dari kurangnya apa kita nutup dengan tenaga kita atau apapun kita kerjakan karena poin-poin itu yang dilihat Tuhan, yang tidak dibayar di dunia ini, yang nanti itu tabungan kita di surga. Jadi kalau buat saya lebih penting yang di luar mimbar daripada di mimbar. Tapi tuntutannya kan kalau yang di mimbar ini kamu harus nyambung sehingga membawa hadirat Tuhan. Jadi ya kisah demikian. Sementara itu dulu. Terima kasih. Ada lagi yang di pojokan itu yang sedang bergoyang-goyang. Kita panggil Mbak Tata ya. Ya. Yang di luar jangan menghindar ya, itu yang di luar. Salam semua, selamat malam. Kenalkan, nama saya Tata. Sudah tahu. Hai. Saya mau bicara apa ya, Bu? Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sebenarnya waktu Ibu sampaikan mengenai manusia baru, jujur waktu itu saya tertemplak sangat keras. Walaupun secara pelayanan mungkin saya sudah mengikut beliau agak lama dibanding yang lain. Tetapi ada Tuhan itu seperti berbicara kepada saya, apakah kau sudah selesai nak dengan dirimu sendiri? Ternyata belum, saudara-saudara, karena saya tertemplak. Tapi satu hal yang selalu Ibu saya renungkan selalu adalah mengenai cara pandang. Saya terkadang terdistract di sana. Dan itu yang selalu saya ingat di Roma 6 ayat 11. Bukankah kita sudah selesai dengan dosa kita oleh darah Yesus? Inilah cara memandang bahwa Ya, engkau sudah mati bagi dosa dan hidup Kristus Yesus. Nah, itu juga yang di Yohanes 1 ayat 4 dan 5 yang selalu saya renung-renungkan. Kalau kita tuh sudah selesai berarti kita bercahaya. Kita bersinar. Dan kita menyala seperti yang Ibu juga pernah sampaikan. Saya tadi berpikir waktu perjalanan dari Semarang ke Cilacap, tentu ada kata-kata di marka jalan itu ada berkata seperti ini. Di tol, nyalakan bis saat ada asap. Nah, bukankah Ibu juga pernah berkata kalau kita masuk di ruang gelap, nyalakan saklar lampu. Nah, sebenarnya kita itu, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita itu terang. Nah, itu yang terus saya renang-renangkan. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, kita itu akan jadi terang untuk orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita, katakanlah mungkin sukacitanya sedang hilang, 3 kabel sedang putus, tetapi kita bisa membawa kembali sukacita untuk orang-orang di sekeliling kita. Itu adalah sebenarnya sudah melayani juga. Kita sudah melayani, membawa sukacita untuk orang-orang di sekeliling kita. Notabene yang saya dulu juga pemarah, yang dulu juga ekspresi, kalau Ibu selalu memberikan ekspresimu itu loh, tidak bisa dibohongi seperti itu. Sekarang benar-benar membekas di saya bahwasannya itu perlu. Karena bagaimana kita bisa mendatang terang dengan raut wajah yang muram, dengan raut wajah yang kecut, raut wajah yang datar, begitu tidak bisa. Seperti lagu tadi, walaupun sana sini situ pusing, tetapi kita tetap tertawa, itu memang benar begitu. Jadi begitu Bapak Ibu, walaupun data dan fakta maupun realita di depanmu itu mengerikan ataupun tidak mengenakan untuk dilihat ataupun tidak enak untuk dirasakan, itu sukacitamu jangan sampai hilang. 3 kabel jangan sampai putus. Quote kita ya di KKS gitu. Nah, yang namanya
orang terdekat tidak akan pernah jauh dari yang namanya didikan, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang mau dididik, mau diajar. Dia sungguh sangat mengasihi kita. Satu hal, saat engkau sedang dalam ujian, seperti quote, kalau kita itu harap tenang. Karena waktu kemarin saya benar-benar sangat terrema, membekas buat saya waktu kita bacaan di Ayub. Saat berdiam, engkau akan mendapatkan hikmat. Jadi dalam berbicara, kita pun akan mendapatkan hikmat saat kita itu benar-benar mengerti bahwa cinta Tuhan itu ada buat kita. Kristus ada di dalam kita. Begitu. Oke, terima Terima kasih. Jadi kasih. sekarang sudah tidak ada yang berkata, ayo bersuka cita, tapi dia sendiri gitu ya, nggak ada ya. Jadi kalau kita ngomong, ayo kita bersuka cita, wajah bersuka cita, ya. Yeay. Ada lagi Terima Dokter kasih, Novi, Bang ya, Fadli. Dokter Novi. Tidak ada yang lolos. Dokter Novi sedang bekerja kah? Oke, sebentar. Ada Dokter Novi ya, ini yang setia dengan saya di Zoom ya, setiap kali Zoom itu selalu bilang terima kasih Dokter Novi. Terima kasih Dokter Nov. Salam. Tema sudah selesai dengan diri sendiri. Apa ya? Buat saya selesai dari semua intimidasi yang datang selalu, tidak pernah berhenti. Seringnya itu intimidasinya seperti ini. Apakah kamu itu layak karena kamu kok sekarang pelayanan gini-gini gitu. Tetapi memang betul kita harus berkata bahwa sebenarnya saya itu tidak layak gitu. Tetapi Tuhan yang melayakkan sehingga kita bisa melakukan apa sih yang Tuhan mau. Tuhan itu sukanya apa? Ternyata jiwa-jiwa. Berarti kita harus menyelamatkan jiwa diri kita sendiri dulu, baru yang lain. Bukan apakah saya itu mampu, tetapi mau enggak kamu untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sama seperti ketika pertama kali ya ke Nusa Kambangan ya KKS. Tuhan, aku juga mau ke situ gitu ya. Cuma itu aja, Tuhan, aku juga mau ke situ. Nanti waktu next berikutnya KKS ke sana, saya ikut ya Bu gitu. Saya ikut ya di grup itu. Oke, catat nih. Mbak Ovi nih bagian mencatat. Langsung KKS ke Nusa Kambangan lagi, Dr. Novi ikut. Siap. Ya, walaupun sudah berapa bulan yang lalu tuh masih tahunya ya. Terus ya udah planning jadwal Januari tanggal 17-18 libur. Tidak boleh bekerja. Kerjanya untuk KKS saja, untuk Tuhan. Mungkin itu yang penting kita mau, maka Tuhan akan memampukan dan melayakkan kita. Sebenarnya ya masalah masih ada, tidak pernah selesai ya Bu. Sampai nanti kita pulang ke rumah Bapak itu masalah selesai. Terus ada dan nggak pernah selesai. Kalau kita mau nunggu masalah kita selesai ya, Nggak melakukan apa-apa. kita melakukan sesuatu. Ya. Jadi masalah tetap ada, terus ada, tetapi Tuhan yang memampukan dan melayakkan kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ayo Pak Ardi, ayo sini. Ini dia Pak Ardi. Beres dengan diri sendiri ya, Mbak? Iya, tahu sudah selesai dengan jadi terus kamu mulai. Kalau beres dengan diri sendiri, ya kalau aku ini keinginan, ya. Oh ya, keinginanku nggak penting sebenarnya.
keinginan Tuhan yang lebih penting. Contohnya, jadi tiap kali dulu kalau aku mau ini mau itu nggak pernah tanya Tuhan, nggak pernah peduli sama Tuhan maunya apa, nggak peduli. Mau nonton film ini itu yang biru-biru, yang begini, yang begini. Kan cowok ya cowok. Nah, itu cowok kan banyaknya nonton yang nyerempet atau mau beli ini beli itu yang beli mainan, beli komputer, beli ini lain-lain lah, handphone. Kalau sekarang tiap kali saya mau beli atau mau apa sesuatu kan tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak? Tuhan boleh enggak? Aku punya keinginan, aku pengen ini Tuhan, tapi boleh enggak? Kalau nanti Tuhan akan ngasih tanda sendiri sih, enggak tahu tandanya gimana, pokoknya kalau boleh saat kita beli barang itu damai sejahtera. Tapi kalau kita sudah kepingin dulu, sudah wah gini gini, tapi tiba-tiba di dalam hati ingat ingat Tuhan, keinginan Tuhan, terus jadi tidak jadi beli. Nah itu salah satunya sih. Terus oh iya, oh iya, saya kemarin sebenarnya nih dalam apa baru kok ayat ayatnya dari tanggal 9 Oktober 2024 sih, yang 2 Samuel 12 yang menghina Tuhan dan dampaknya itu. Nah ini cukup cukup mengena ke saya juga karena ya seperti yang dibilang kalau apa namanya masalah pun bukan masalah apa ya kadang-kadang kita tuh walaupun ya belum beres-beres bener sih belum beres-beres bener walaupun walaupun apa kita tahu kita apa ya, muter-muter dulu karena itu jadi gini saya tuh juga ngomong oh ya jadi jadi gini tentang yang menghina Tuhan ini saya tuh di satu saat tuh ada keinginan tiba-tiba ya tiba-tiba walaupun sudah lama gitu sudah enggak gitu terus tiba-tiba di YouTube itu memberi advertising mata itu tuh tiba-tiba keluar gambar yang nyerempet-nyerempet lagi tuh kayaknya tuh iblis tuh pinter ya ngerti ya yang kita pengen ini kamu tuh ngerti ya tahu itu keluar loh keluar terus mau ngeliat itu tiba-tiba hati ini pengen ngeliat lagi ngeklik gitu sebelum ngeklik saya tuh ingat ini firmannya yang 2 Samuel 12 8 sampai 9 yaitu yang bacaan sehari-hari kita mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya itu langsung apa saya langsung kena tempat terus Tuhan aku tidak menghina engkau sudah nah, singkirin dulu saya mulai buka yang lain buka Excel buka apa mulai kerja-kerja lagi nah itu saya beberapa kali sudah gitu juga melakukan ini jadi itu ya itu bedanya gitu Jadi waktu kita mulai melayani Tuhan, lama-lama yang sisi kegelapan di dalam diri kita ini tiba-tiba itu nyingkir sendiri ya. Betul nggak? ya, ya, Karena tapi mau nggak enggak bisa mau kan, mau enggak mau sudah melayani. Kok aku masih seperti ini? Mau enggak mau tuh nanti tobat sendiri tanpa harus tobat sendiri. Iya, tanpa harus dihajar oleh siapapun. Tahu-tahu karena kita menghadirkan firman tadi. karena firmannya Karena firman. Jadi hadirkan Tuhan, hadirkan firman, hadirkan terang, maka sisi kegelapan di dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, itu dimulai dengan kita segera melayani Tuhan. Gak usah nunggu nanti sudah pulih kudus seperti malaikat. Gak akan sampai ke sini. Oke, thank you ya Noami. God bless. Masih ada beberapa, tunggu ya teman-teman.
Oke, oke, oke. Nanti akan di-close dengan suami saya ya. Dan ada Bangsat juga ada. Nah, ini termasuk Hai saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Terima kasih. Saya mau ngomong apa ini? ini Wah, termasuk ini anak saya yang paling bungsu ya. Maksudnya dia baru saja masuk. Usianya mungkin baru beberapa bulan. Jadi dibilang bayi rohani itu seperti ini ya, modern. Nanti kita akan lihat beberapa bulan ke depan. Kalau tidak bertumbuh, berarti something wrong ya. saya hitungannya masuknya newcomers ya guys. Jadi memang bahasa anak muda mungkin beda sama yang kayak tadi ya. Sebenarnya sama aja sih. Eh, yang belum tahu nama saya Oki Wijayanto, panggil saja Yanto. Oke, pagi malam sudah malam Yanto. Ya, gitu. Terus saya mau cerita apa? Oh ya, awal-awal saya masuk di KKS aja ya. Eh, saya awalnya tuh waktu diajak sama si Yusa dulu, ya bener ya, nggak apa-apa nyebut nama kan? Nggak apa-apa. Saya diajak sama Yusa untuk ikut di KKS. Tadinya sih ya saya nggak tahu itu tuh komunitas apa sih gitu. Terus kalau dikatakan orang itu tuh pasti selalu punya masalah nggak sih? Punya. Sampai sekarang pun pasti ada nggak sih? Ada. Meskipun orangnya itu bertobat atau apapun, masalah pun tetap selalu ada. Nah, waktu itu kondisi saya juga apa ya, ya nggak baik-baik aja sih dalam kehidupan sehari-hari ataupun menjalani kehidupan inilah. Terus saya diajak sama Yusa untuk ikut di KKS. Awalnya latihan di Tengger ya, ada Cik Yen. Aku nggak kenal Cik Yen itu siapa. Tahu-tahu Dewi Cik Yen. WA pernah apa sih ya? Tanyain pelayanan nih. Tunggu mau pelayanan nggak sih gitu. Tanyain gitu. Terus ikut sekali dan akhirnya kok saya tuh kayak gimana ya, hati saya tuh kayak kepanggil untuk wah ini pelayanan yang selama ini tak rinduin nih, karena dulu saya juga sempat misionaris tapi itu beda segmen ya. Kalau dulu saya itu pelayanannya itu tuh di berbagai desa terpencil, gereja-gereja yang apa ya, yang tidak mampu, yang dia itu tuh ya firmannya ala kadarnya. Jadi ya gembalanya, pendetanya itu tuh ya seminim mungkin yang dia dapat tentang. Ceritakan tentang dirimu. Oh ya, segitunya gitu kan ya. Nah terus saya diajak sama Musa, terus akhirnya saya ada keinginan untuk kerinduan untuk wah aku pengen banget nih kerinduan untuk ikut pelayan ini. Nah, akhirnya Sama sekarang apa? bedanya kalau sekarang itu tuh lebih ke apa ya? Kayak lebih ke all out gitu loh pelayanannya, kayak pengen banget pelayanan di asuh apalagi pelayanan di lapas-lapas, terus ya di lapas ya, terus ya itulah, terus diajak pelayanan gitu, terus ya dengan seiring waktu kayak terpanggil lagi gitu, terpanggil lagi untuk Apa pelayanan. bedanya pelayanannya dulu dengan sekarang? Bedanya dulu tuh pelayanannya tuh kayak kayak rutinitas biasa aja gitu. Kayak kalau sekarang tuh kayak bener terpanggil. Kayak aku mau pelayanan ya. Kayak contoh hari ini harusnya kan saya juga ada kerjaan tuh, tapi saya bela-belain untuk izin. Harusnya saya nggak boleh izin sih, tapi mau nggak mau, aku mau pelayanan di Nusa Kambangan gitu. Karena pelayanan ini jauh hari saya udah dapat jadwal dikasih sama Bunda, makanya saya benar-benar untuk niatin untuk ikut di Nusa Kambangan ini gitu. Ada perubahan ya, ada perbedaan. Ya, perbedaannya jauh banget. Jadi yang dulunya itu tuh pelayanan tuh hanya rutinitas atau ya sekitar ini aku jadwal nih berangkat gereja, terus kalau nggak dijadwal gimana? Kewajiban. Kalau nggak dijadwal gimana? Ya nggak datang ke gereja gitu. Dalam hidup ini karakternya bedanya. Kalau dulu sih lebih cuek, cuek sama pelayan. Kalau sekarang Kalau sekarang tuh kayak pengen
ikut terus gitu Pak Zun, selalu ikut meskipun nggak nampak wajah ya, tapi ikut terus pelayanan di manapun ikut. Bertumbuh ya. Bertumbuh. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Terima kasih. Bang Zakaria. Guys, Shalom. guys, sebenarnya judul ini saya mau cerita. Kalau teman-teman yang lain kali kedua, saya kali pertama. Tapi sebenarnya mengingat dengan tema ini selesai dengan diri sendiri, sejujurnya mungkin udah kenal nama saya ya, nama saya Sakaria. Saya baru belajar ikut ibu sejak 2016 ya. 2016. Sebelum ada KKS. Baru belajar ikut ibu, jadi terus belajar. Nah, tahun lalu saya punya kesempatan untuk ikut pelayanan di Nusa Kambangan. Jadi jauh-jauh hari sudah antusias, sudah senang, ya. Akhirnya bisa lihat lapas Nusa Kambangan. Tapi ternyata tahun lalu itu karena memang nggak tahu itu sibuk tahu aja saya punya kesalahan, ya, saya punya ucapan apa sia-sia. Akhirnya ketika saya punya ucapan sia-sia karena saya belum beres dengan diri saya, masih suka tersinggung, marah. Ya, apa yang direncanakan Tuhan tadi itu bisa meleset last minute. Ya, tapi bukan salah orang lain, salah saya sendiri. Nah, jadi waktu tahun ini saya akhirnya datang ke sini itu saya teringat. Kenapa? Sebenarnya sesungguhnya janji Tuhan itu dia bilang ketika aku sudah angkat kamu tidak ada yang bisa kasih turun. Aku sudah buka kasih pintu tidak ada yang bisa tutup pintu. Tapi yang membuat kamu tidak bisa ke pintu itu dirimu sendiri. Nah, jadi tahun ini saya belajar bahwa sesungguhnya maknanya sudah beres dari diri sendiri, artinya ketika saya sebagai orang yang belajar melayani Tuhan dan masih belum sempurna, masih banyak PR. Tapi kalau saya terus fokus dengan PR itu, maka saya tidak akan jadi pelayani. Tapi selama ini saya satu hal yang belajar dari Simbo, selama saya ikut dia, saya belajar tunduk atas otoritas senior pemimpinmu. Jadi walaupun saya itu kadang-kadang ngalamin yang namanya didikan keras, didikan rotan, tapi bagi saya itu baik untuk saya, bermanfaat. Mungkin itu yang mau saya cerita sama teman-teman. Terima kasih. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir adalah suami saya, Bapak Cahyo Adi Purwanto. Shalom. Sama dengan teman-teman yang lain. Mau ngomong apa ya? Bukan sama apa yang harus saya ngomongkan. Sebenarnya saya sampai googling, saya ngomong apa ya? Ya, enggak itu saking ini sebenarnya merangkai menjadi sesuatu yang lebih apa ya, lebih pas gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa saya harus pikir-pikir, itulah ngomong dari apa yang kamu alami, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau bahasa saya temanya tadi apa tuh? Apakah kau sudah selesai dengan dirimu sendiri, kira-kira gitu ya. Sekarang aku melayani, kira-kira itu. Seperti diketahui, saya itu sudah pensiun. Jadi maksudnya dari pekerjaan yang sifatnya sekuler ya, 2 tahun yang lalu terus saya kerja lagi. Jadi selama beberapa tahun sebelum pensiun lah ya, saya itu paling 5 atau 7 tahun sebelum pensiun, saya itu masih berpikirnya pakai logika saya. Jadi saya kalau membiasakan nama istri, kalau kamu pengen beli handphone ini ya, nah, ini kalau beli handphone harganya sebut aja Rp10 gitu ya. Gajiku tuh sekarang sekian. Berarti kita harus menabung sejumlah sekian. Sehingga nanti handphonenya akan dapat
setelah sekian waktu gitu. Itu matematika banget, dunia banget, dunia banget. Setelah saya berubah mindset, rasa-rasanya salah. Pola itu sehingga saya tuh setiap hari harus haus, haus dan lapar akan dunia. Haus dan lapar akan dunia. Nah inilah yang saya sebut. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ada yang mengalami seperti saya atau mungkin tidak ada, oke-oke aja, itu hanya saya kok ya. Jadi nggak usah dipikir yang lain. Itu hanya saya. Jadi saya berpikirnya begini, kalau saya sudah selesai dengan diri saya, ya sudah, pola-pola semacam itu please switching. Jadi teman-teman berpedomanlah pada Tuhan, Alkitab. Karena dari situ sumber semuanya. Sumber semuanya. Sumber semuanya. Karena dari situ saya tidak menjadi tadi beli handphone katakanlah targetnya 1 tahun itu, sekarang nggak 1 tahun, bahkan mungkin hanya beberapa waktu itu. Bukan masalah handphone dengan analogi seperti itu ya, kira-kira begitu. Jadi bahwa kebutuhan-kebutuhan dunia yang selama ini mencoba saya sebagai kewajiban seorang suami, gitu ya Kak Hadi ya. Sebagai kewajiban seorang suami harus mencoba mencukupi segala kebutuhan keluarga, istri, anak dan sebagainya. Kadang-kadang cara kita untuk melakukannya itu apa ya, ada yang kurang pas, ya. Maka tadi kalau bahasa istri saya tadi malah sudah selesai dengan diri sendiri, coba rubah pola pikir itu. Pola itu rubah, masuklah dalam Alkitab, maka kamu akan merasakan semua, kita akan merasakan semua akan menjadi indah. Kalau bahasa berikutnya, poin kedua, memang di dalam Tuhan itu tidak selalu menjanjikan langit selalu biru. Kadang pelangi ya, ada yang merah, kuning, hijau, meletus balon hijau, kira-kira gitu lah ya. Tapi memang langit tidak selalu biru, tapi yakinilah, yakinilah setiap langit biru atau apapun Tuhan mesti menyertai kita. Dan dan itu menjadi apa ya anugerah bagi saya dan keluarga selama ini ya saya dari saya nggak pernah kepikir bahwa kami seperti ini ya kami seperti ini, kami hanya melayani dan biarkan Tuhan yang bekerja ya. Itu aja. Saya ulang, jadi ketika ngomongin sudah selesai dengan dirinya, tolong rubah pola pikir dunia. Rubah pola pikir dunia, masuk dalam pola pikir surgawi yang Tuhan. Itulah definisi saya mengenai selesai dengan diri saya. Nah, ketika kamu sudah merubah di situ, kamu akan mengalami ajaibnya Tuhan. Kita akan mengalami ajaib Tuhan. Saya tidak mengatakan saya lebih baik dari teman-teman, enggak. Definisi lebih baik dan sebagainya itu masing-masing orang berbeda, tetapi saya yakin baik menurut Tuhan itu tetap sama dengan kita, dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, itu aja dari saya. Semoga itu menjadi motivasi buat teman-teman bahwa apa yang kita pikirkan selama ini benar belum tentu sesuai, dan harapan-harapan dunia itu mungkin akan berbeda ketika hasil akhirnya ternyata kalau orang Jawa itu bilang plekuti gitu ya. Plekuti. Jadi tapi sekarang begitu sama Tuhan ya, tahu-tahu beduduk besar sekali dah. Ini bahasa yang hanya mungkin Anda sama saya ini agak bingung. Habis ini googling dia kan, beduduk itu apa?
Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Oke, sudah dengar semuanya ya, bahwa kita tidak harus sempurna dulu untuk melayani, ya. Hari ini apapun yang ada di dalam hidup kita, Tuhan sudah selesaikan semuanya. Masalahnya kita ini percaya pada, gitu loh. Kenapa kita tidak percaya? Karena pikiran kita tertuju kepada masalah kita. Itu yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Nah, saya mau kasih sebuah perenungan ya, buat Bapak Ibu yang sampai hari ini berkeras tidak melayani, oleh karena engkau merasa aku nggak layak. Ada perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya, itu artinya sama-sama jemaat. Kita semua jemaat. Kita semua jemaat. Kita ini bisa dikategorikan sebagai yang bijaksana atau sebagai yang bodoh. Itu sudah kelihatan. Dari apa? Itu tadi. Kalau kita ini tidak mau mengerjakan apa-apa untuk Tuhan, itu sama seperti 5 wanita yang bodoh. Dia bodoh itu gini loh, sama-sama dengar firman, ya toh? Sama-sama datang di ibadah, sama-sama mendapatkan porsi berkat itu ya sesuai dengan sudah dipatok-patok. Yang satu mengerjakan, yang satu pasif. Nah, pada waktu kita ini pasif, kita ini tidak mengeluarkan minyak. Waktu tidak mengeluarkan minyak, maka engkau sedang kehilangan cahaya. Engkau menjadi 5 wanita. Ya, tapi ketika engkau mau melayani dengan apapun, Bu, saya nggak bisa ngomong, tapi saya punya waktu untuk mendoakan, doakan. Bu, saya nggak bisa kasih waktu, nggak bisa kasih ini, tapi saya support dana karena saya diberkati melimpah, Bu. Support dana. Apapun itu, aku punyanya cuma tenaga, lakukan. Pada waktu engkau melayani, di situ engkau akan benturan dengan teman-temanmu pelayanan, benturan dengan mentormu, benturan dengan pemimpinmu. Disitulah timbul yang namanya karakter Kristus atau enggak. Nah, waktu engkau tidak timbul karakter Kristus, kan mulai harusnya gimana ya? Harusnya bagaimana? Itu sebetulnya karena engkau sedang dipecahkan, diremukkan. Waktu engkau diremukkan itu keluar minyak. Waktu keluar minyak, engkau jadi 5 wanita bijaksana yang punya persediaan minyak. Tapi kalau engkau nggak melayani, engkau tinggal di dalam comfort zone. Males ah. Kalau pelayanan itu nanti terlalu banyak gini, gesekan-gesekan. Males ah. Yang penting aku sudah percaya Yesus. Yang penting aku baca Alkitab. Yang penting engkau sedang tidak mengeluarkan minyakmu habis. Waktu minyakmu habis, sama-sama di gereja. Tapi engkau menjadi 5 wanita bodoh yang kehilangan. Jadi, hari ini, apapun masalahmu, jangan menghalangi engkau untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah begitu baik sama kita. Mau masalahmu segudang, Tuhan baik sama kita. Dia sudah sediakan semuanya. Masalahnya matamu belum melihat. Sekarang minta mata rohaniku buka Tuhan, supaya aku bisa melihat semua penyediaan. Ketika engkau berkata, berbahagialah engkau, bersukacitalah engkau. Aku memilih bersukacita Tuhan, walaupun masalahku masih banyak. Aku memilih taat Tuhan, walaupun begitu banyak hantaman yang aku terima. Nah, waktu kita sudah bisa bebas seperti itu, merdeka karena engkau dimerdekakan oleh firman, maka dengan sukacita engkau akan melayani. Masalahmu masih sakit penyakitmu masih utangmu masih tapi ketika engkau mulai melayani, minyak itu mulai penuh di dalam dirimu, maka langit di atasmu terbuka. Bapa di surga memberkati berkat. Kita mau nyanyikan lagi satu lagi yang lagu tadi ya.
Walau sana sini situ susah, ya kan? Ya, kita akan inginkan itu sebagai tanda bahwa aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Aku sudah selesai. Ya, apapun itu aku sudah selesai karena Bapakku sudah menyelesaikannya semuanya. Yesus sudah selesaikan semuanya. Dan hari ini aku memilih untuk melayani. Ya, yuk kita mulai. Sini situ pusing, semua orang susah. Engkau tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap tertawa. La 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 bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi aku tetap tertawa. Oke, hari ini Zoom selesai ya. Saya harap semua diberkati dan mari kita mulai melayani Tuhan. Apapun masalah kita, semua sudah selesai ya. Sebab Tuhan sudah sediakan semuanya. Mari buka mata rohani kita. Saya akan berdoa buat kita semuanya hari ini supaya mata rohanimu terbuka, mata hatimu terang, supaya engkau melihat pengharapan apakah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Begitu hebat dan dahsyatnya apa yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini ada sukacita yang melimpah di dalam hidup kami. Kami merdeka hari ini. Ternyata Tuhan, Engkau sudah menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Bahkan posisi kami di sebelah kanan Bapa, kami bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan hari ini kami berdoa Tuhan Yesus,
Untuk saudara-saudara kami yang mata rohaninya masih tertutup, terbukalah di dalam nama Yesus. Terbukalah mata hatimu, terbukalah mata rohanimu, terbukalah telinga rohanimu di dalam nama Yesus. Engkau akan melihat dimensi supranatural itu. Ketika engkau mulai pelayanan, ketika engkau mulai memberikan hidupmu kepada Tuhan, maka sesungguhnya supranatural itu akan terjadi atas hidupmu. Langit di atasmu akan terbuka, dan Bapamu sendiri yang akan menyediakan segala sesuatunya. Sebab engkau mau menyerahkan hidupmu untuk menjadi hambanya, menjadi pelayan-pelayan. Dan hari ini Tuhan, bahwa identitas kami, keberadaan kami adalah sebagai terang. Kami bersinar terang Tuhan. Kami menjadi garam Tuhan. Kami mempengaruhi banyak orang untuk masuk di dalam kebenaran, masuk di dalam kerajaan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih juga buat kesempatan kami melayani teman-teman kami di lapas-lapas. Terima kasih Tuhan. Adalah anugerah Engkau memanggil kami KKS untuk melayani di tempat-tempat orang tidak mau menghiraukannya. Tapi kami mau Tuhan, dan terus bawa kami ke dalam seluruh destiny ilahi yang sudah Engkau tetapkan atas KKS. Bekerjalah terus Tuhan atas kehidupan kami, sampai apapun yang menjadi keinginan hatimu tercapai atas KKS. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.